kejadian ini tanggal 4 bulan 4 ya 2024 ya. Kalau ini dari baru ya? dari permintaan dari dokter apa? THT untuk memastikan benar nggak ternyata. Ini waktu di scanning kejadian ini tanggal 4 bulan 4 ya 2024 ya. Kalau ini dari baru ya? dari permintaan dari dokter apa? THT untuk memastikan benar nggak ternyata. Oke, selamat siang Bang Budi, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Bang, ini tadi kan sempat cerita-cerita ini kedatangannya ke salah satu rumah sakit di Jakarta ini sebenarnya boleh ceritain sih Bang dalam rangka apa? Sebenarnya mencari second opinion ya, karena Leon di Sukabumi sudah diperiksa ya oleh dokter, oleh rumah sakit. Tapi sekarang kami datang ke sini ke salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan untuk second opinion aja supaya lebih terang, lebih jelas apakah pengaruh bullying ini penyakitnya bisa meluas kemana-mana atau tidak sesuai dengan keterangan dokter-dokter di Sukabumi. Kalau boleh tahu data-data yang dikumpulkan sudah lengkap apa belum sih sebenarnya, mulai dari periksa cek kesehatan segala macamnya Bang? Sudah lengkap semuanya, dari mulai pertama bullying sampai yang terakhir kemarin di dokter jantung ya sudah lengkap semuanya. Tadi saya lihat sang bapaknya Leon sempat bercerita ya tentang sedikit masalah ada penyakit di dalam jantung atau apa sih, boleh ceritakan? Nah, silakan Pak Dodi. Ya, jadi yang terakhir 2 minggu yang lalu anak saya itu mengeluh kesakitan ya di area dadanya, lalu batuk-batuk, sesak napas. Awalnya kita kira itu hanya batuk, kita kasih obat batuk. Ternyata setelah dibawa ke dokter jantung, dokter paru-paru, itu ditemukan ada infeksi di paru-paru, asma ya. Ada asma dan sudah diobati, dicek lab juga di sana, alhamdulillah membaik. Lalu ada keluhan juga setelah itu di dada bagian kiri, ditemukan di dokter jantung ada permasalahan di katup jantungnya, tidak berfungsi dengan baik. Sebelumnya tidak pernah ada keluhan hal-hal yang seperti itu. Tapi sekarang ada permasalahan itu. Ya, kita ingin anak saya kembali normal seperti semula. Untuk bisa diobati dengan benar kan kita harus tahu penyebabnya apa gitu. Jadi kita bawa ke Jakarta ini untuk dicek ini ya, yang lebih lebih objektif lagi. Selama bersekolah di salah satu sekolah yang berada di Sukabumi itu, ada riwayat ini belum sebelumnya? Sebelumnya tidak ada. Tidak ada riwayat. Sebelumnya tidak ada, baik-baik saja, sehat. Tapi anak saya mengadu, dulu suka diberikan obat-obatan ketika masa-masa anak saya dianiaya di sana. Saya berpikir untuk mengetahui itu jenis apa, apakah itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya yang sekarang. Terus selama bersekolah di sana kan ada bisa dikatakan kan ini kan korban bullying ya, korban bullying. Pernah nggak mendatangi pihak tertentu, pihak sekolahan untuk meminta, kan bisa dikatakan di sekolah itu kan Bang ada CCTV atau ada apa segala macam itu, ada sempat minta itu nggak? Kita meminta ke penegak hukum ya melalui Pak Budi gitu, sudah dimintakan. Sudah dimintakan. Nah. Oke, kembali ke kesehatan. Untuk saat ini kesehatannya Leon sekarang seperti apa sih? Kalau boleh diterangin nih, mulai kan katup udah tadi kan lagi mau periksa di sini kan satu itu, apalagi sih mungkin ada keluhan apalagi selain itu? Sebetulnya banyak ya kalau misalkan dirunut dari awal. Kalau saya sebutkan satu-satu itu dari sejak tangannya patah itu satu, dampaknya sekarang terhadap motorik lengannya itu berpengaruh. Sampai sekarang masih belum kembali kekuatan genggamnya gitu. Lalu itu sedang diterapi.
pertama. Yang kedua, dampak dari cedera kepalanya. Itu dari hasil EEG-nya sudah ditemukan bahwa ada perlambatan, lalu merambat ke sini ya, ada permasalahan di saraf di sini. Itu juga sedang di terapi bicara, ada bengkak. Kalau misalkan menurut pihak rumah sakit itu sama seperti dampak orang dewasa yang kena stroke. Sorry, saya potong sedikit. Cedera kepala itu disebabkan oleh apa dulu? Tolong jelasin. Cedera kepala. Ya, menurut pengakuan anak saya, pengaduan ke saya, dia suka dibentur-benturin kepalanya ke dinding. Oleh salah satu orang tua pelaku gitu yang kita laporkan ke polisi. Oke. Terus apa lagi? Lalu anak saya sering merasa mual, terus gampang lelah dia. Makanya dia untuk aktivitas pun sekarang dibatasi. Itu di perutnya, livernya tinggi, SGPT, SGOT-nya, lalu ginjalnya juga hasil labnya itu kreatininnya ya sebelumnya tinggi, sekarang jadi di bawah di bawah minimum. Itu kan kalau kita cari tahu itu kan ada penyebabnya, gitu ya. Terus paru-parunya yang tadi saya sempat ceritakan itu ada infeksi. Sekarang asma, jantungnya juga tadi udah. Lalu keluhan lain itu ada apa lagi ya? Yaitu ada hasil EEG dari dokter saraf itu ada perlambatan di otak. Perlambatan itu artinya ada sesuatu di saraf otaknya. Menurut dokter itu seperti itu. Dan itu dikatakan oleh dokter itu pasca cedera kepala. Gitu. Dan kalau hasil CT scan kan udah jelas itu dari awal ada perdarahan di kepala, di otak, dan perdarahan di rongga pernafasan, di rongga sphenoid gitu. Dan sudah diberikan rujukan untuk melakukan operasi karena di Sukabumi tidak bisa dilaksanakan, jadi diberikan rujukan di luar kota, keterbatasan peralatan. Oke, Bang Budi, ini kan semua tadi udah dijelaskan nih masalah yang terjadi, terus sakitnya apa aja terhadap si Leon ini. Terus Bang Budi sebagai seorang kuasa hukum kan udah mengambil langkah-langkah hukumnya, apalagi sini yang akan dijalankan nih setelah ini, Pak Budi? Ya justru itu untuk objektivitas saya minta second opinion dulu di salah satu rumah sakit nih di Jakarta Selatan. Karena saya duga di Sukabumi itu kota ya khususnya ada circle kejahatan nih. Saya duga itu seperti ada circle kejahatan, oleh karena itu saya memohon bantuan kepada instansi-instansi di atasnya agar kasus ini segera dituntaskan. Sekarang anaknya udah terbukti kok sakit penganiayaan ada gitu. Terus kenapa kasus ini belum berjalan juga sampai saat ini? Nah, oleh karena itu dengan belumnya berjalan kasus ini, saya menduga ada circle kejahatan nih. Semoga instansi-instansi di atasnya nih, maksud saya di atas ya di Polda Jawa Barat atau di Mabes atau yang lainnya, ya untuk membuka kembali kasus ini, ya dilanjutkan sampai ada yang bertanggung jawab melakukan kejahatan itu. Maksud saya seperti itu. Pak Budi, ini kejadian ini kan bermula awalnya di sekolah ya. Kenapa sih enggak pihak sekolah didatangi membawa mungkin KPAI atau komisi anak ya, membawa datang ke sana untuk langsung bertemu dan berbicara? Kita sudah berbicara sama Komnas Anak, KPAI sudah berbicara, tapi ya proses masih berjalan. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini masih berjalan. Terus apa sih kalau boleh tahu yang diharapkan dari mungkin ayahnya Leon ini, kita tanya nih, apa yang diinginkan olehnya, dan keadilan atau seperti apa? Ya tentunya ini kembali terhadap peristiwa yang menimpa anak saya. Anak saya harus mendapatkan keadilan. Ini sangat berkaitan dengan masa depan dia. Jadi
apabila tidak diperjuangkan dan tidak diperlihatkan keadilan ke dia, masa depan dia bisa tidak baik lah, karena apa yang dirasakannya itu dunia menjadi tidak adil buat dia. Dan di sini sebagai orang tua saya harus menunjukkan ke dia bahwa dunia itu sebetulnya adil, bahwa dunia itu sebetulnya baik. Jadi itu harus diperjuangkan. Iya, selanjutnya anak ini kan ada cacat tetap, iya kan? Tangannya patah, terus ada pendarahan di otak, pembekuan. Ini kan seyogyanya ya. Ini masa depan anak ini bagaimana gitu. Kalau punya tubuh cacat, terus pemikiran agak lambat, perilaku berbeda dengan sebelumnya ya. Oleh karena itu saya berharap aparat-aparat penegak hukum nih ya, yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, seyogyanya menegakkan hukum ini betul-betul secara profesional. Kami merah putih nih hanya mencari keadilan buat anak ini, sedangkan pelakunya masih bebas berkeliaran dan tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap anak ini. Oleh karena itu saya berharap ya, kami mau berlindung kemana lagi nih, kecuali kami melaporkan ke aparat penegak hukum agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya seperti itu, dan pelaku itu segera ditindak. Ya, jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi anak-anak lain nanti yang bersekolah di situ, ya enggak? Karena sebelumnya sudah ada korban, udah banyak korban sebelum kejadian adik kita ini Leon, tapi sekolah itu tetap berdiri, tetap tidak ada penindakan terkait hukum seperti itu. Untuk saat ini laporan sudah masuk? Sudah, semuanya sudah. Kita sekarang tinggal menunggu aja. Hanya menunggu, tidak ada jawaban dari pihak, Bu? Oh, nanti kalau menunggu belum ada itu kami kejar lagi. Kami kejar lagi. Yang penting kita sudah lapor, sudah sesuai prosedur, sudah sesuai aturan main. Tapi kalau tidak ada jawaban, tidak ada progres lagi ke depan seperti apa, ya kami akan tanyakan lagi.